Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami berdua. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika kelas 9. Yuk kita lihat. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum ke slide selanjutnya, perkenalkan nama saya Aurel Astia Azmi. Dan saya Syifa Yuningsi dari kelas 9E. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu keamanan data dan informasi. Keamanan data dan informasi terdiri dari 3 kata, yaitu keamanan data dan informasi. Keamanan adalah usaha yang dilakukan untuk melindungi data informasi dalam perangkat atau sistem yang digunakan. Sedangkan data adalah sebuah fakta dan informasi adalah data yang sudah diolah. Ada juga cyber security. Cyber security adalah sistem keamanan yang berkaitan dengan internet. Data juga terbagi menjadi 2 loh teman-teman. Kira-kira ada data apa aja teman-teman? Yang pertama yaitu ada data kuantitatif dan yang kedua ada data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka, sedangkan data kualitatif adalah data yang berupa deskripsi. Keamanan data dan informasi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kejahatan di dunia digital. Peretas adalah orang yang mencuri data dan kejahatan lainnya. Pada evolusi peretas, era ke-1 tahun 1960 sampai dengan 1970 kegembiraan dalam pemrograman bersifat positif. Peretasan adalah ahli komputer yang mengembangkan program atau bisnis atau game untuk menguji kemahirannya tanpa berminat mengganggu. Pada era kedua tahun 1970 sampai dengan 1990, sisi gelap peretasan bersifat negatif. Peretasan mulai menyebarkan virus mencuri data dengan tujuan merusak dan mengganggu. Munculnya worm pada 1988 diciptakan oleh Morris Worm yang memperlambat kinerja komputer yang terhubung dalam jaringan komputer. Selanjutnya pada era ketiga. Pada era ketiga dimulai dari 1990 sampai dengan sekarang, di mana pada era ketiga ini peretasan sebagai alat untuk merusak atau kriminal. Pada era ketiga, peretasan terbagi menjadi 2 loh teman-teman. Yang pertama yaitu ada peretasan yang bersifat positif dan yang kedua ada peretasan yang bersifat negatif. Peretasan yang bersifat positif atau white hat hacker adalah hacker yang bertujuan untuk menguji sistem keamanan data dengan seizin pemiliknya. Dan peretasan yang bersifat negatif atau black hat hacker adalah hacker yang bertujuan untuk merusak sistem keamanan data tanpa seizin pemiliknya. Ada juga peretasan abu-abu. Peretasan abu-abu adalah hacker yang masuk ke sistem orang lain tanpa izin pemiliknya tetapi tidak merusak. Kejahatan di dunia digital yang kedua ada perkakas peretasan. Perkakas peretasan dibagi menjadi 10. Yang pertama ada virus. Virus adalah malware yang menyebar melalui perantara hardware atau software untuk masuk ke dalam sistem informasi orang lain. Yang kedua ada worm. Worm adalah malware yang tidak membutuhkan perantara untuk menyebar tetapi akan menyebar dengan sendirinya dalam sebuah jaringan komputer. Yang ketiga ada Trojan Horse. Trojan Horse adalah malware yang tampak seperti aplikasi perangkat lunak jinak, tetapi perangkat lunak ini membawa komponen yang jahat di dalamnya. Kemudian yang keempat ada rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah melakukan manipulasi pengguna, yaitu orang untuk mengeluarkan informasi atau melakukan tugas yang melanggar protokol keamanan, serta membuat akun palsu untuk menjebak mangsanya. Yang kelima ada phishing. Phishing adalah cara atau metode untuk mencuri data penting berupa PIN, password, dan lain-lain dengan cara menelpon atau mengirimkan pesan dengan cara mengarahkan ke website palsu. Yang keenam ada farming. Farming adalah usaha memikat penggunaan internet untuk masuk ke situs website palsu.
dilakukan dengan menanamkan alamat internet palsu pada tabel DNS yang menggerakkan browser ke situs palsu yang telah disiapkan oleh peretas. Yang ketujuh ada spyware. Spyware adalah malware yang memantau atau memata-matai aktivitas korbannya. Spyware biasanya dikirimkan melalui email. Kemudian yang kedelapan ada ransomware. Ransomware adalah malware yang membuat beberapa file dilakukan proses enkripsi dan pelaku akan meminta tebusan untuk melakukan proses deskripsi. Yang kesembilan ada backdoor. Backdoor adalah teknik memasukkan jaringan komputer orang lain dengan memanfaatkan celah atau kelemahannya yang dikendalikan dari jarak jauh. Dan yang ke-10 ada botnet. Botnet adalah teknik untuk memasukkan virus yang memasang beberapa komputer bervirus yang dikendalikan oleh komputer server dan terhubung ke jaringan internet. Keamanan data informasi yang kedua yaitu ada kerawanan di dunia digital. Kerawanan di dunia digital terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kerawanan di sistem operasi atau SO. Pada kerawanan di sistem operasi terdapat proses update SO, penyebab file SO menjadi tambal sulam dan munculnya celah yang dimanfaatkan. Kemudian yang kedua ada kerawanan di internet. Kerawanan di internet yaitu ketika browsing, download di internet dimanfaatkan peretas untuk melakukan phishing, pharming, dan menyebarkan malware. Dan yang ketiga yaitu ada kerawanan sifat manusia. Kerawanan sifat manusia yaitu yang selalu berinovasi menciptakan aplikasi baru yang dimanfaatkan oleh peretas. Sebelum masuk ke materi berikutnya, kami akan menunjukkan salah satu contoh video tentang peretasan. Yuk kita lihat. Aksi peretasan di era yang serba internet bisa menghambat aktivitas masyarakat dan menjadi momok bagi para pengguna media sosial. Di Indonesia sendiri, kasus peretasan layaknya sebuah tradisi yang terus berulang. Sepanjang tahun 2021 diketahui ada sekitar 8 kasus besar peretasan yang terjadi di Indonesia. Dilansir Kompas.com, kasus pertama terjadi pada akhir Mei di situs milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Akibat dari peretasan yang terjadi, data milik 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online bernama Right Forums. Kominfo pun akhirnya mengajukan pemutusan akses terhadap tautan atau link untuk mengunduh data pribadi tersebut, termasuk memblokir Right Forums. Peretasan kedua terjadi kepada perusahaan asuransi BRI Life. Akun tersebut mengklaim bahwa hacker berhasil mengambil 250 GB data dari BRI Life, termasuk data 2 juta nasabah dalam forum file PDF dan sekitar 463.000 dokumen lainnya. Data yang bocor diketahui berupa foto KTP, rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, hingga rekam medis. Selanjutnya yang ketiga, peretasan juga dialami oleh situs Sekretariat Kabinet atau Setkap Republik Indonesia. Para peretas melakukan metode deface, yaitu mengubah tampilan halaman web target peretasan. Perubahan tersebut bermacam-macam, seperti mengganti font website, memunculkan iklan yang mengganggu, bahkan peretas juga dapat mengubah tampilan keseluruhan web sasaran. Polisi menduga peretasan ini dilakukan demi keuntungan ekonomi. Selain ketiga situs tersebut, terdapat juga 5 situs lain, seperti kasus kebocoran data e-hack milik Kemenkes pada Agustus 2021 lalu, situs Badan Intelijen Negara atau BIN, situs milik Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Kemudian pada November 2021, hacker mengklaim telah membobol database milik Polri. Dalam tweetnya, hacker mengatakan ada 28.000 informasi pribadi dan juga login yang dicuri. Terakhir ada akun YouTube milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga ikut diretas. Saat dihack, akun YouTube BNPB yang semula bernama BNPB Indonesia itu terpantau berubah nama menjadi Ethereum 2.0. Selain mengubah nama, hacker juga menggunakan akun YouTube BNPB untuk melakukan siaran langsung. Demikianlah sederet peretasan besar yang dilakukan di Indonesia sepanjang tahun 2021.
Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Selanjutnya, materi yang kedua ada perkakas untuk melindungi data dan informasi. Metode atau cara yang dapat digunakan untuk melindungi data dan informasi diantaranya ada 4. Yang pertama ada enkripsi. Enkripsi, metode keamanan data dengan cara merubah data asli ke dalam bentuk data sandi. Yang kedua ada antivirus. Antivirus, software yang membantu pengguna komputer untuk melindungi perangkat dan file dari gangguan virus atau malware. Kemudian yang ketiga yaitu ada aplikasi terpercaya. Penggunaan aplikasi terpercaya yang original dan bersertifikat yang digunakan pada perangkat kita dari pencurian. Dan yang terakhir yang keempat yaitu ada alat autentikasi. Penggunaan alat atau aplikasi tambahan untuk memastikan suatu objek adalah asli. Alat autentikasi diantaranya yaitu yang pertama ada autentikasi web. Website dapat diautentikasi bahwa web tersebut otentik atau asli dengan cara memberikan pertanyaan. Poin B adalah autentikasi pengguna. Penggunaan username, paspor, sidik jari, suara, wajah, retina, dan lain-lain. Dan poin C ada biometrik, yaitu karakteristik biologis yang unik dari setiap individu seperti sidik jari, retina mata, struktur wajah, dan geometrik tangan. Poin D ada autentikasi multifaktor. Penggunaan beberapa autentikasi seperti gabungan PIN dan biometrik. Pada teknologi autentikasi, terdapat 3 kategori teknologi, yaitu yang pertama ada sesuatu yang diketahui pengguna. Contohnya seperti paspor, PIN, dan username. Yang kedua, sesuatu tentang diri pengguna. Contohnya suara, sidik jari, dan retina. Yang ketiga, sesuatu yang dimiliki pengguna. Contohnya seperti kartu, ATM, dan HP. Dan selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu meningkatkan keamanan informasi. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama penggunaan fitur keamanan pada sistem operasi. Biasanya menyediakan fitur Windows Security untuk keamanan data. Di antaranya yaitu yang pertama ada Virus and Threat Protection, yang kedua Account Protection, yang ketiga Firewall and Network Protection, yang keempat Application Control and Browser, yang kelima Device Security, dan yang terakhir yang keenam yaitu Device Performance and Health. Yang kedua, penggunaan fitur keamanan pada peramban fitur keamanan yang paling penting kita lakukan saat terkoneksi internet diantaranya periksalah alamat situs. Pastikan alamat situs benar dan kita tidak masuk ke alamat situs yang salah. Yang kedua, pastikan simbol keamanan. Penggunaan protokol HTTPS yang tampak dengan simbol gembok pada adres dari web yang kita akses. HTTPS menggunakan Transport Layer Security atau TLS atau Secure Layer atau SSL yang melakukan proses enkripsi. Dan yang terakhir yaitu lakukan pembaruan berkala pada browser atau peramban. Lakukan update browser secara berkala. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelacakan pada peramban atau browser. Data riwayat saat browsing tersimpan pada coki yang terdapat pada browser yang kita gunakan. Coki akan memetakan kebiasaan pengguna saat berinternet dan juga dapat digunakan oleh pengiklan untuk menampilkan iklan barang yang kita sukai. Yang keempat, bagaimana coki bekerja? Ketika kita menulis alamat web di address bar dan mengklik hyperlink, maka semua aktivitas tersebut akan dicatat di coki. Dan cookie juga dapat menyimpan informasi spesifik dari situs web yang dikunjungi. Dan yang kelima ada pelacakan akun. Meskipun fitur cookie telah dinonaktifkan, tetapi riwayat aktivitas pada akun tertentu masih dapat dilacak.
Untuk kalian yang nonton video ini, jangan